Baik, di pertemuan ketujuh, kita akan membahas manajemen dalam industri kapal dan area ilmu manajemen proyek. Apa itu manajemen? Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif dalam hal ini tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Sedangkan efisien bahwa tugas yang ada dilakukan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Nah, apa fungsi manajemen? Jadi ada 5 fungsi manajemen, antara lain planning, organizing, staffing, directing, dan terakhir controlling. Planning atau perencanaan adalah proses untuk menentukan tujuan dari perusahaan atau organisasi dalam bentuk visi dan misi, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Maka tidak heran sering kita lihat ada sebuah visi misi di organisasi manapun, baik itu di galangan ataupun dari organisasi kecil yang sering kita temukan di lingkungan kita. Kemudian kedua fungsi manajemen adalah organizing atau mengatur. Fungsi ini berguna untuk mengorganisasi atau mengatur orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Nah, supaya apa? Supaya mendapatkan tugas dan perannya masing-masing, menjalankan fungsinya dengan maksimal. Di istilahnya adalah the right man at the right place. Kemudian staffing, penempatan. Tidak jauh berbeda dengan organizing, namun penempatan atau staffing ini lebih luas. Jadi kalau organizing lebih kepada sumber daya manusia, sedangkan staffing mengatur peralatan atau inventaris yang sesuai dengan fungsi dan penggunaannya. Yang keempat, fungsi manajemen adalah coordinating atau mengkoordinasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dengan cara membuat suasana lingkungan kerja menjadi dinamis, sehat, nyaman, dan lain-lain. Nah, fungsi coordinating ini lah yang harus diemban oleh sebagai seorang manajer di dalam sebuah perusahaan. Nah, yang kelima, fungsinya manajemen adalah controlling atau mengontrol. Ini adalah fungsi terakhir dari manajemen, sehingga maka langkah terakhir ini adalah bagaimana cara melakukan proses pengontrolannya. Dalam fungsi ini terdapat elemen-elemen penting, misalkan evaluasi dan pembuatan kebijakan baru. Nah, fungsi controlling ini penting karena apa? Supaya kinerja orang-orang di dalamnya tidak menurun minimal standar, ya, bahkan dituntut untuk meningkat. Lantas apa saja manajemen-manajemen yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari? Misalnya ada manajemen sumber daya manusia, bagaimana untuk menyiapkan SDM yang baik. Ada juga manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, bagaimana untuk menciptakan lingkungan pekerjaan yang nyaman. Ada juga manajemen laboratorium, manajemen hubungan masyarakat. Dan yang terakhir adalah manajemen industri kapal. Nah, tentunya yang akan berkaitan dalam kegiatan manajemen kita ini adalah bagaimana kita mengatur atau melakukan kontrol di dalam kegiatan pekerjaan industri kapal. Nah, kalau kita lihat kegiatan di industri kapal itu sangat banyak sekali yang perlu dilakukan kontrol atau proses pengaturan tadi ya. Misalnya kalau kita lihat di galangan ada aktivitas pembangunan kapal baru. Bahkan juga ada kegiatan reparasi. Nah, tentunya semua ini perlu dilakukan manajemen agar setiap kegiatannya dapat tertata dengan baik. Proyek industri kapal. Jadi secara umum, gambar yang kita lihat pada visual tadi adalah proyek industri kapal. Nah, secara umum, industri kapal adalah proyek pekerjaan konstruksi dan manufaktur.
Maka produksi kapal adalah merupakan suatu proyek pembangunan kapal, sehingga dalam bidang keteknikan, ilmu manajemen untuk mengatur kegiatan proyek industri kapal itu lebih kepada manajemen proyek. Lantas manajemen proyek itu apa? Nah, ini perilaku dan dinamika manajemen proyek yang disadur dari bukunya Insinyur Imam Suwarto. Apa itu manajemen proyek? Nah, pertama kita harus tahu perilaku kegiatan proyek. Jadi, kegiatan proyek dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas. Ya, artinya sama. Artinya proyek pembangunan kapal juga diberikan waktu dan diberikan jangka waktu yang terbatas, diberikan durasi. Kapan dimulai pekerjaan pembangunan kapal ini, keylaying, kapan selesainya pembangunan kapal ini atau di launchingnya dan diberikan kepada si owner. Nah, maka proyek-proyek contohnya banyak sekali. Ada proyek pembangunan kapal perintis, proyek kapal Inkamina dari KKP, proyek jembatan, PLTU, dan lain sebagainya yang sering kita temukan di masyarakat. Maka ciri sebuah proyek itu apa? Dia merupakan suatu paket atau rangkaian kegiatan. Ya, kemudian dia memiliki tujuan khusus. Dia ada sasaran dan kriteria yang jelas. Dia memiliki biaya yang sudah ditentukan atau disebut sebagai plafon. Kemudian jangka waktu pelaksanaannya tentunya pasti terbatas. Dengan demikian adanya jadwal, ya kan, kegiatan. Kemudian dia bersifat sementara dan dia tidak rutin. Nah, maka supaya berhasil sebuah proyek, maka memiliki kriteria antara lain menggambarkan realitas situasi pengambilan keputusan. Proyek itu bisa dilaksanakan, capable, mungkin, ya, dan fleksibel dalam menghasilkan produk yang diharapkan, mudah diimplementasikan, dan cost effectiveness. Nah, contoh misalnya proyek-proyek yang sering kita lihat di dalam era pemerintahan Presiden Jokowi. Ada proyek tol laut, kemudian ada proyek PLTU, ada proyek revitalisasi jembatan, dan lain sebagainya. Maka di dalam sasaran proyek ada 3 kendala, ya, untuk mencapai tujuan tersebut, ya. Jadi ada batasan yang dipenuhi. Pertama, biaya, jadwal, dan mutu, gitu ya. Maka dari 3 aspek ini harus diperhatikan untuk tercapainya proyek yang sehat. Contohnya dari anggaran, maka anggaran proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran. Jadi kalau misalkan melebihi dari anggaran, maka proyek ini over pada budgeting. Kalau misalnya kurang anggaran, tentu akan dilakukan proses audit bagaimana kelayakan dari proyek yang telah dibangun. Kemudian jadwal proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal lahir yang telah ditentukan. Tidak boleh molor, ya, dari jadwal yang telah disepakati. Mutu produk harus atau hasil kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang disyaratkan. Misalkan apa menjadi standar mutu, misalkan pembangunan kapal harus sesuai mutu regulasi dan lain sebagainya. Nah, bila 3 aspek tadi tidak memenuhi standar kelayakan, ya, tidak memenuhi kepatuhan, maka yang terjadi kegagalan proyek, ya. Akan banyak kita temukan proyek yang mangkrak, atau misalkan kapal telah beroperasional mengalami accident dan lain sebagainya. Maka jenis-jenis proyek itu ada banyak sekali. Jadi dalam komponen kegiatan utama proyek ada 5 macam proyek. Proyek pertama, proyek engineering konstruksi. Nah, contohnya pembangunan gedung, jembatan, pelabuhan, jalan raya, bahkan kapal juga masuk ke dalam kegiatan proyek engineering konstruksi. Kemudian ada proyek manufaktur untuk menghasilkan produk-produk baru, misalnya
generator listrik gitu, pabrik. Kemudian ada proyek penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan, riset-riset atau pengembangan yang terbaru, inovasi-inovasi terbaru. Kemudian ada proyek pelayanan manajemen berupa laporan, kemudian ada proyek kapital, ya, dan lain-lain. Nah, ada proyek dan ada program. Jadi proyek tidak sama dengan program. Jadi apa perbedaannya? Proyek bagian dari program. Proyek adalah satu paket rangkaian kegiatan yang merupakan bagian dari program. Sedangkan program sederetkan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalkan program pemerataan ekonomi, maka ada proyek untuk pembangunan jalan tol misalnya. Kemudian ada juga program untuk menghubungkan masyarakat-masyarakat di pulau kecil misalnya. Maka ada proyek pembangunan tol laut. Jadi, perbandingan proyek dan program, perbedaannya pada kurun waktu pelaksanaan dan besarnya sumber daya yang diperlukan. Program memiliki skala kegiatan yang lebih besar daripada proyek. Program dapat dipecah menjadi berbagai macam proyek, gitu ya. Nah, sedangkan persamaannya program dan proyek adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ada hierarkinya, ada sebuah program, kemudian program turunannya menjadi proyek, proyek turunannya menjadi sebuah pelaksanaan kegiatan. Ada program pemerataan ekonomi oleh pemerintah. Proyeknya dengan membangun tol laut misalnya, kegiatannya dengan membangun kapal perintis misalnya. Nah, bagaimana timbulnya suatu proyek? Yang pertama bisa dengan adanya rencana pemerintah. Contohnya proyek pembangunan prasarana, jembatan, bendungan, dan lain-lain. Kemudian ada permintaan pasar. Mungkin terjadi bila pasar memerlukan suatu kenaikan macam produk, maka diperlukan sebuah proyek. Kemudian bisa juga dari dalam perusahaan yang bersangkutan. Yang keempat bisa dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Adapun tahapan manajemen proyek yang pertama adalah melakukan identifikasi, memilih atau menyeleksi proyek. Kemudian tahapan kedua desain, melakukan perencanaan, pengadaan, dan penganggaran. Yang ketiga, melakukan implementasi, pelaksanaan. Yang keempat, baru proyek itu dilakukan evaluasi. Yang kelima, melakukan audit. Yang keenam, penutupan proyek atau terminasi. Nah, jadi di dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan output tentu harus dilakukan evaluasi. Jadi tidak hanya dalam proses rencana pelaksanaan evaluasi, yaitu semua aspek bisa masuk ke dalam kegiatan manajemen proyek. Ya, akan setiap rencana membutuhkan biaya mutu dan jadwal. Tiap pelaksanaan juga membutuhkan biaya mutu dan jadwal. Sesuai dengan tiga kendala atau aspek dari manajemen proyek yang kita sampaikan di awal. Nah, proyek itu sering kita lihat ya, karena memang proyek merupakan alternatif investasi, ya. Maka berkaitan dengan pengguna modal. Artinya apa? Setiap kegiatan itu harus mengharapkan keuntungan atau ada manfaat benefit. Contoh misalnya tol tadi, yaitu adalah salah satu alternatif investor untuk melakukan investasi atau penanaman modal tadi ya, untuk mendapatkan keuntungan. Ya, investasi ya, penanaman modal. Penggunaan sumber daya yang diharapkan akan memberikan imbalan yang menguntungkan di masa yang akan datang. Artinya apa? Proyek itu harus reliable. Jadi harus
memiliki keuntungan ketika investor melakukan penanaman modal pada suatu proyek. Nah, kita masuk ke pokok bahasan kedua adalah profesi dan area ilmu manajemen proyek. Kita akan lebih detail apa itu sendiri manajemen proyek dan bagaimana manajemen proyek dapat dikatakan sebuah profesi. Gitu. Nah, dengan semakin meluasnya aplikasi manajemen proyek di dalam dunia usaha, industri, dan lain-lain, maka dengan demikian timbul sebuah pemikiran memberikan sebuah standarisasi dan kodifikasi yang berkaitan dengan profesi manajemen proyek. Gitu ya. Tujuannya apa? Untuk memudahkan pelaku usaha atau yang hendak menekuni profesi manajemen proyek ini dan juga pemakai jasa manajemen proyek ini. Jadi adanya sebuah standar ya, sehingga memudahkan pelaku usaha, pengguna ataupun seseorang yang ingin melakukan improve di dalam bidangnya. Nah, seorang pimpro atau pimpinan proyek dan timnya harus memiliki latar belakang pendidikan yang cukup sebelum dapat mengelola proyek. Maka perlu adanya sebuah standar. Jadi tidak semua orang ya, bisa ditunjuk sebagai pimpro. Nah, mungkin dia harus menempuh standar pendidikan tertentu. Nah, kemudian alasan ketiga adalah setiap orang dapat menjadi pimpro dengan latar belakang yang berbeda. Namun demikian perlu adanya standar dan kodifikasi yang memberikan batasan perihal manajemen proyek tadi. Ya. Nah, karena apa? Pengalaman menunjukkan bahwa para pimpro dan pelaku proyek tidak memiliki persiapan untuk mengelola atau menduduki jabatan proyek ya sebagai seorang pimpro. Kenapa? Karena ya biasanya persoalan berasal dari pimpinan perusahaan dengan menunjuk seseorang yang menangani proyek tadi dengan alasan dia hanya memiliki keahlian teknis sesuai dengan lingkup proyek karena ya cuma dia adanya ya, tersedia pada saat itu. Kemudian mungkin dia sebagai seorang manajer lini yang berpengalaman yang mampu memecahkan masalah manajerial, kemudian memiliki indikasi bersedia menghadapi tantangan mungkin ya. Nah, lantas sebagai seorang project management, skill apa yang harus dimiliki, standar apa yang harus dimiliki, ya, maka disepakatilah dalam sebuah standar. Ya. Antara lain secara umum, mungkin secara general, ya dia harus memiliki leadership, komunikasi, penyelesaian masalah, melakukan negosiasi, influencing di organisasi biasa dalam kegiatan organisasi, mentoring, ya, kemudian proses and technical expertise, memiliki pengalaman di dalam kegiatan proses dan teknikal. Maka manajemen proyek sebagai sebuah profesi, ya. Jadi profesi itu apa? Kejuruan yang melakukan pendidikan dan latihan serta melibatkan kecakapan intelektual. Bentuk pengakuan dengan adanya profesi, maka adanya bentuk pengakuan masyarakat atas profesi, ya, dengan memiliki lisensi oleh otoritas atau badan resmi yang dibentuk untuk maksud tertentu. Nah, di Indonesia sendiri, asosiasi atau lembaga yang dapat mengeluarkan profesi manajemen proyek adalah salah satunya ya, IAMPI, Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia. Jadi saat ini manajemen proyek ini ada merupakan sebuah profesi ya. Jadi ya, kita sebagai mahasiswa teknik ya, bisa melakukan sertifikasi sebagai ahli di bidang manajemen proyek. Nah, jadi layaknya sebuah profesi, maka profesi manajemen proyek harus memiliki atribut sebagai berikut. Ada 4 ya. Yang pertama, dia harus memiliki body of knowledge. Atribut yang berkaitan dengan konsep dan prinsip unik profesi yang bersangkutan. Ya, ini kemudian didokumentir dan dikodifikasi dan distandarisasi sehingga dapat dipelajari di pendidikan formal. Artinya dia memiliki
body of knowledge, istilahnya seperti standar kurikulumnya, gitu ya. Kemudian dia harus memiliki kode etik, ya layaknya sebuah profesi ya, ini umum dimiliki oleh sebuah profesi. Agar apa? Tidak melenceng dari tujuan kegiatan profesi tersebut. Yang ketiga dia memiliki standar of entry, masukan. Mungkin dia harus memiliki untuk mendapatkan sebuah profesi manajemen project, dia harus memiliki batasan pendidikan tertentu, pendidikan formal, atau dia harus melalui pelatihan dahulu, atau dia melalui uji tes terlebih dahulu, dan lain-lain. Yang terakhir, organisasi yang mendukung. Bagi pembentukan organisasi profesi baru, maka diperlukan badan atau organisasi yang mendukung. Nah, badan ini memberikan pimpinan dan menetapkan standar. Nah, konsep manajemen project oleh PMI atau Project Management Institute. Nah, PMI ini sudah ada di Amerika sejak tahun 81. Jadi mereka melakukan 10 tahun dalam merumuskan Project Management Body of Knowledge yang merupakan atribut pertama dari seorang profesi manajemen project. Namun mungkin saat ini bisa dilakukan perbaikan dan peningkatan seiring dengan kemajuan ilmu ya saat ini. PMBOK tadi berlaku untuk semua jenis proyek dan dengan pengertian bahwa penerapannya harus disesuaikan dengan jenis ataupun ukuran proyek yang bersangkutan. Artinya di dalam PMBOK tadi, Project Management Institute sudah memberikan standar body of knowledge seperti apa yang harus dipahami atau dimiliki oleh seorang profesi manajemen project. Apa saja PMBOK itu? Ada 9 ya katanya yang dikembangkan oleh PMI tadi, Project Management Institute. Yang pertama, pengelolaan integrasi. Kedua, pengelolaan integrasi meliputi apa? Perencanaan. Ya. Pengelolaan lingkup meliputi apa? Inisiasi, perencanaan lingkup. Kemudian pengelolaan waktu, ya, berkaitan dengan penyusunan jadwal. Keempat, pengelolaan biaya. Jadi berkaitan dengan pengendalian biaya, anggaran. Pengolahan mutu berkaitan dengan penjaminan mutu dan pengendalian mutu ya, QA dan QC tadi. Kemudian pengelolaan SDM, bagaimana menyusun organisasi, staffing ya. Pengelolaan pengadaan, bagaimana perencanaan pengadaan. Kemudian risiko, identifikasi risiko, dan yang terakhir komunikasi, bagaimana perencanaan komunikasi. Artinya, project management body of knowledge yang terstandarisasi oleh Project Management Institute tadi ya adalah 9 item ini. Artinya 9 item ini yang harus dipahami dan dipelajari oleh seorang profesi manajemen project. Yang pertama apa saja? Ya, penyusunan perencanaan tadi ya, outputnya ada work result, ada perencanaan proyek dan lain sebagainya. Kemudian yang pertama, pengolahan lingkup, scope management. Ya. Ini tadi apa? Inisialisasi proyek. Kemudian outputnya berupa work breakdown structure misalnya. Kemudian ada yang ketiga, pengolahan waktu atau jadwal. Ini bagaimana seorang manajemen project dapat mengelola waktu di dalam setiap kegiatan project. Nah, teknik atau metode yang digunakan untuk pengolahan waktu dan jadwal apa? Yaitu tadi, dengan menggunakan, bisa dengan menggunakan bagan balok, metode CPM, Critical Path Method, atau PERT, Project Evaluation Review Technique, dan lain-lain. Nah, ini yang akan nanti kita bahas lebih detail di dalam pengelolaan waktu yang merupakan salah satu bagian dari Project Management Body of Knowledge. Kemudian ada pengelolaan biaya. Nah, perencanaan sumber daya, outputnya estimasi biaya dan lain-lain. Kemudian ada pengelolaan mutu, quality management. Nah, bagaimana tekniknya? Dengan melakukan tes, baik itu
destruktif ataupun non-destruktif test. Outputnya apa? Akan didapatkan dokumen QA atau QC. Kemudian ada pengelolaan manusia, HR, Human Resource Management ya. Nah, bagaimana merencanakan organisasi, outputnya untuk menghasilkan struktur organisasi, tugas dan fungsi, mungkin berupa personil proyek ya, sesuai dengan tupoksi dan lain-lain. Kemudian ada pengelolaan risiko, bagaimana identifikasi risiko dan outputnya, daftar sumber risiko dan penggolongan risiko, dan bagaimana cara mengatasi manajemen risiko tersebut. Kemudian pengelolaan pengadaan dan kontrak atau procurement management, bagaimana perencanaan pengadaan, outputnya berupa apa, ya, kebijakan pengadaan, daftar pengadaan, dan lain-lain. Kemudian pengelolaan komunikasi, bagaimana melakukan perencanaan komunikasi dengan output berupa mungkin lembaran perencanaan komunikasi dan lain-lain. Jadi kesimpulannya dalam materi kita yang ketujuh ini adalah manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kemudian proyek bersifat sementara, kemudian berbagai macam jenis dan timbulnya proyek. Proyek membutuhkan anggaran, jadwal, dan mutu. Proyek adalah salah satu instrumen investasi. Ada tahapan yang ditempuh dalam manajemen proyek. Dan melihat semakin luasnya proyek, maka perlu adanya standar dan kodifikasi tadi, ya, yang disebut sebagai apa tadi? Project Management Body of Knowledge. Sertifikasi formal ditempuh melalui jalur pendidikan formal, ya. Atribut dasar profesi manajemen Project Body of Knowledge disusun oleh PMI tadi, Project Management Institute, dan PMBOK merumuskan area ilmu manajemen proyek yang merupakan 9 item tadi. Nah, di pertemuan selanjutnya akan kita coba pelajari bagian-bagian dari si atribut PMBOK tadi, Project Management Body of Knowledge, khususnya di bagian pengelolaan waktu. Bagaimana cara menggunakan teknik CPM dan PERT di dalam pengelolaan waktu di kegiatan proyek. Demikian yang saya dapat sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.